Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya apa? Supaya tidak nggadok, saya baca satu pertanyaan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fama khairu hadhil ummah. Fama khairu hadhil ummah. Malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, sebaik-baik umat ini itu yang bagaimana wahai Muhammad? Qala alladzi ya'malu bi ta'atillah. Yang melakukan apapun didasari taat kepada Allah. Cukup kita taat kepada Allah. Cukup kita takwa kepada Allah. Dunia yang akan mengikuti kita. Cukup kita punya rumus, aku kerja kudu halal. Maka Allah yang akan mencukupkan rezeki halal kita. Cukup saya bekerja, menunaikan kewajiban dan menunaikan hak, maka Allah yang akan ngatur hidup kita. Makanya kan wong salwangsul saya sampaikan, orang yang menghalalkan segala cara, lihat saja tidak ada duit nyentel, musibah akan datang. Seperti yang saya cerita yang lemari 8 pintu itu kemarin ya Pak. Saya cerita lemari 8 pintu, kisah lemari 8 pintu di sini enggak ya? Saya nggak mau nanya Pak Pur, takutnya pas waktu itu pas lagi zikir ada. Di sini nggak ya? Ada jamaah saya itu, jadi dia pernah beli rumah. Saya ini sudah seizin beliau. Beliau beli rumah ya di kawasan Puri Anjasmoro. Di rumahnya. Plus lemari jati tua, gelondongan, ada 8 pintu. Yang jelas itu rumah harganya nolnya banyak. M. Akhirnya pindah. Ketika pindah, baru nyadar Bu. Tanya sama suaminya, loh Pak, logam mulianya kok ndak ada? Padahal punya sak gepok. Di sini mas-masan, logam mulia, yo ATM, pokoknya nilainya tidak sedikit. Akhirnya apa? Waktu itu beliau hanya bilang satu, ya sudah deh, kalau memang bukan rezeki wong kita carinya dengan cara halal, masa Gusti Allah ndak ganti atau ndak ngembaliin. Sudah? Akhirnya sudah, ketika beliau pindah rumah lagi, lemari ini tidak dibawa, tapi dipinjamkan saudaranya. Saudaranya pindah. Kalau bahasa sinetron, 17 tahun kemudian. 17 tahun kemudian, beliau ceritanya baru ingat nih, karena rumah yang sekarang ini besar sekali ya. Rumah besar sekali. Cerita, baru Senin kemarin. Karena saya setiap Senin di rumah beliau. Cerita, 17 tahun kemudian, saya baru nyadar dan saya tanya, lemarinya sekarang di mana? Dipakai sama ponaannya yang masih muda. Anak muda kalau lemari yang besar-besar kan nggak seneng Pak. Ditawarin, Dik, masih mau pakai lemari itu enggak? Enggak sih, sebenarnya kalau ada yang lain aja. Dah, itu nanti bawa tante aja, nanti tak ajak ke Esetware. Kamu milih, tinggal nunjuk, nanti tante yang bayarin. Diajaklah ke Esetware. Sudah, nunjuk satu ini. Oke, ibaratnya ini duit dia sudah tidak mikir. Nunjuk yang ini, oke, bawa. Lemarinya diangkut ke rumahnya yang sekarang. Akhirnya, kok iseng-iseng bersihkan lemari,
Itu pas bersihkan, jadi di situ tuh ada semacam laci, kayak laci rahasia begitu itu. Pas lagi bersihkan, oh di sini ada laci. Begitu dibuka, subhanallah, apa yang terjadi? Logam mulia itu masih utuh. ATM-nya masih utuh. Tidak berkurang satupun. Akhirnya cerita sama saya. Satu rumus saya di dalam hidup. Cukup di dalam hidup ini kita taat dengan aturan Allah. Kalau hilang, Allah pasti kasih ganti. Kalau tidak hilang, pasti Allah kasih kembali. Inilah pelajaran kenapa urusan dunia ini boleh kita senang sama dunia, tapi ojo nempel di sini. Saya kemarin di mana ya Pak? Di Pak Dalhar. Di Mbah Dalhar. Saya cerita pas lagi ngobrol sama Pak Madi. Tidak usah nyebut merek ya Pak. Saya itu bilang cerita sama Pak Madi. Saya itu tidak begitu senang beli tas yang terlalu awet. Saya nyebut satu merek ya Pak. Lah tas kok orang rusak-rusak tapi warnanya sudah pudar. Jadi beli tas, kan ada ya tas merek yang itu rak soek-soek, ora jebol-jebol, tapi warnanya sudah kusem. Saya itu cenderung orangnya kalau beli apa cocok ya, rusak ya sudah, mikir berikutnya. Ya. Ngajari diri saya untuk apa? Ya boleh kita senang duniawi, tetapi jangan sampai kemudian duniawi itu kemudian merampas kebahagiaan kita. Memiliki sekedarnya, senang ya sekedarnya. Ini hilang, sedih, wajar. Tapi kalau kita bolak-balik, toh dulu kita tidak punya itu. Kalau ibarat orang dagang itu kita sudah untung banyak, hari ini kita sudah punya segalanya. Gitu? Paringi sehat, bisa silaturahim dengan keluarga, silaturahim dengan warga, bisa ngaji bareng-bareng, bolone oke. Tapi saja ini aset kebahagiaan bagi kita yang sesungguhnya. Kuncinya satu, sudah taat saja. Allah yang akan ngatur kita. Qala fa kaifa yakunu fiha ar-rajul? Qala mushmirran ka thalibil qafilah. Akhirnya malaikat Jibril itu tanya, bagaimana sih keadaan orang-orang ketika menjalani ketaatan kepada Allah itu? Qala mushmirran ka thalibil qafilah. Hakikat orang hidup itu seperti orang yang mencari-cari kelompok golongannya. Ikut sana, ayo kita bareng-bareng ke sana. Maka pilihan hidup kita ini sebenarnya jenengan mau kumpul-kumpul perkara yang baik atau kumpul-kumpul perkara-perkara yang kalau kata Habib Umar roto ya nah. Dia monggo mau ya nah ya ndak apa-apa, nggih. Tahu nggih Bu ya nah nggih Bu? Nggih. Saya kalau jadi karena milad nanti mau ngundang Habib Umar tapi dikasih waktu masih pekan depan ya. Mungkin nanti kalau panitia ada yang membersamai alhamdulillah pekan depan bisa sowan Habib Umar. Oke. Ya kita mau jadi orang yang benar, mau nah apa ya nah Bu? Nah apa ya nah? Ya, nah. Okay. Jadi kita jadi orang benar enggak benar itu pilihan kita. Qala mushmirran ka thalibil kafilah. Seperti orang yang mencari kafilah. Ada rombongan ngaji jenengan derek monggo. Nggih. Ada rombongan yang kerotonya nah derek yo sakarpe jenengan kan ngoten kan? Itu pilihan. Hidup itu sesungguhnya pilihan. Qala fakamil qaror fiha. Berapa yang bertahan dari mereka? Qala kal mutakhallif anil qafilah. Yang nakal mutakhallif seperti orang yang tertinggal rombongannya. Ada rombongan ngaji. Ada rombongan ngaji. Yang sini podo-podo ada rombongan ikut ngaji. Tapi ada juga yang tidak punya waktu untuk ngaji.
Tapi orang yang belum punya waktu untuk ngaji, nggih mboten usah dipaido. Mungkin lagi ada urusan dengan yang lain. Mungkin lagi badannya kurang sehat. Jadi kalau diibaratkan perjalanan hidup ini itu seperti kita mencari rombongan. Kita mau mencari rombongan yang bisa membuat kita semakin baik, atau justru kita absen mengikuti rombongan-rombongan kebaikan ini, sehingga seringkali hidup kita tidak mengalami peningkatan dalam hal kebaikan itu. Oke? Makanya, kenapa saya menggunakan istilah hidup itu pilihan? Ada rombongan, kalau kita mau ikut, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sama-sama dengar azan, sama-sama dengar pengumuman. Oke? Ada yang memilih untuk gabung, ada juga yang memilih untuk tidak gabung. Qala fakam bainad dunya wal akhirah. Lalu, seberapa lama sih jarak dunia dan akhirat itu? Qala ghabdhata ainin, sekejap mata. Jadi hidup kita yang bertahun-tahun ini, ternyata kalau bandingannya dengan kehidupan akhirat, itu koyok wong kedip. Oke? Seperti orang kedip. Qala, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab bahwa bandingan dunia ini dengan akhirat itu seperti orang kedep. Kemudian fadhahaba falam yarahu ahadun. Orang, ini kan kisah yang kemarin itu kan ada orang datang mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Pertanyaannya dijawab oleh Rasul, akhirnya orang itu pergi dan tidak ada satupun yang tahu kepergiannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, hadza Jibril. Yang barusan datang itu adalah malaikat Jibril, atakum bizuhdikum fit dunya, datang untuk memberikan pelajaran tentang zuhud di dalam kehidupan dunia. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, zuhud niku nopo? Sufi itu yang bagaimana? Oh, saya pengen jadi orang yang zuhud. Orang zuhud hari ini tuh bukan orang yang menjauhi duniawi. Tetapi zuhud itu adalah bagaimana dunia itu bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dua pertemuan sebelumnya perlu saya ingatkan kembali lagi. Kiai-kiai dulu itu kalau ngajari kita ndonga, pokoknya doa apapun berdoalah dengan niat agar Allah itu menjadi prioritas kita. Contoh, sama-sama pergi. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti kula badhe nyambut damel, saya mau kerja ya Allah. Semoga kalau aku kerja, aku bisa mendapatkan rezeki sehingga mudah ketika bersedekah kepada orang lain. Oh, ya Allah, aku niat kerja dapat rezeki. Semoga dengan rezekiku ini aku bisa membahagiakan orang yang kekurangan secara ekonomi. Ya Allah, saya niat kerja kalau dapat duit, semoga saya bisa menyekolahkan anakku dengan pendidikan yang baik. Ya Allah, aku niat kerja, uang yang aku dapat semoga bisa makan yang bergizi sehingga kami keluarga bisa makan bergizi. Kalau kami sehat, ibadah kepadamu itu juga menjadi kuat. Jadi perputarannya ke situ. Perputarannya itu selalu ke situ. Kalau siklusnya selalu dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, kita bisa rasakan sensasinya.
Mau maksiat dikit, tidak jadi. Mau nyeleweng dikit, tidak jadi. Sebab apa? Sebab apa yang kita lakukan, destinasinya, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama ngeten. Ya Allah, saya mau datang ke Zawiyah. Kalau saya dapat ilmu rakyat sedikit-sedikit, ya Allah, iku nek ana bisikan dan apa kok entuk sedikit. Nggih, kula niku nek ngaji niku biasanya lagi mukadimah ngoten niku wis mulai liar-liar. Gitu. Napa Bu Nunu kok lihat Pak Pur? Pak Pur niku mboten anu, Pak Pur niku pancen niat. Lho, niku mboten sare. Subhanallah. Ngoten ya. Napa? Oh, tasnya keliru. Oh, kali Pak Ali niki. Oke. Tasnya keliru. Nah, saya itu malah baru ngonangi. Ternyata kok pagi-pagi itu saya beres-beres depan rumah kok ada sawi. Ternyata sawinya Bu Lilis. Oke. Nah, sawi kok wis telas, ternyata jerone ono tahune. Baru tahu itu. Ya. Oke. Saya lanjutkan, ya. Maka kalau apapun itu ujung-ujungnya supaya Allah itu mendatangkan ridhonya, maka energi positif itu akan semakin kuat di dalam diri kita. Sebab apa? Sebab tidak ada sedikit pun, sekecil apapun amal duniawi yang tidak bisa diinvestasikan untuk akhirat kita. Ya Allah, saya duit tidak punya, ilmu tidak punya, ya Allah. Sedekahnya napa? Saya pengen, ya Allah, paling tidak meluangkan tenagaku agar Engkau bisa meridhoi perjuanganku. Makanya itu yang disebut zuhud itu apa? Zuhud itu bukan menjauhi dunia, tetapi zuhud itu merebut dunia. Hadapkan ke arah kiblat. Hadapkan ke arah kiblat. Zuhud itu ngajari kalau mau jadi orang yang kaya raya, kaya raya. Begitu kaya raya, uangnya, mobilnya, rumahnya, asetnya, gimana supaya tabungan untuk akhiratnya itu semakin tambah. Orang yang punya ilmu, orang yang punya gelar tinggi, orang yang punya profesor, enggak apa-apa. Bagaimana profesornya itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi bukan kok jadi profesor malah kita lagi jadi profesor mulai. Pernah saya itu hadir dalam satu acara itu. Kalau misalnya memang tidak memberikan kesempatan untuk sholat, enggak apa-apa, enggak usah pakai mikrofon juga. Lagi jadi profesor anyaran, bilang, ini tolong untuk sholatnya ditunda dulu. Nggak usah ngomong gitu, kita paham. Akhirnya apa? Kalau ini nggak usah ada yang keluar. Saya yang keluar pertama kali. Saya yang keluar pertama kali, tanpa izin, tanpa apa. Jadi bukan masalah apa-apa. Takut kepada Allah itu adalah awal dari ilmu pengetahuan. Percuma kita baca kitab banyak, percuma kita punya gelar tinggi, percuma kita menyelesaikan atau punya karya kitab banyak. Tapi kalau ternyata itu tidak membuat kita semakin tawadhu, semakin khusyuk, taat kepada Allah, takut kepada Allah, percuma. Itu hati-hati. Sebab kenapa? Dan ini kalau pakai guyonan Ibnu Umar. Allah itu gampang bikin orang itu punya gelar MM, Magister Manajemen. Tapi gampang juga bagi Allah untuk merubah MM itu jadi melongo-melongo. Oh, ngoten lho. Iki guyonane Ibnu Umar. Jadi sanadnya langsung dari Ibnu Umar nih. Tidak sulit bagi Allah bikin orang punya gelar MM, Magister Manajemen. Tapi bagi Allah juga tidak sulit merubah Magister Manajemen itu menjadi melongo. Misalnya malam-malam ke kamar mandi,
Ternyata nopo sabune tiba nok nisor kepleset sirai kena tembok. Akhirnya gegar otak dadi nemblonga longo ngoten lho. Kabelnya pedot. Satu jari Pak Pur salah nyambung. Dan delala pas pedot itu disambung kok yo keliru ngono lho. Itu bagi Allah tidak sulit. Ya. Bagi Allah tidak sulit. Ya. Saya lanjutkan ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yu'ta bid dunya yaumal qiyamati ala surati ajuzin syamta. Ada yang baca syumato, ada yang baca syamato. Zarqa an yabuha. Barizatan la yaroha ahadun illa karrohaha. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Abbas berkata, nanti pada hari kiamat dunia itu akan ditampakkan ala surati ajuzin syamto, dalam wujud seperti nenek lampir. Nenek lampir itu piye? Dulu waktu ngaji ini dimaknai nenek lampir. Nenek yang wajahnya mengerikan. Zarqa yang berwarna biru, an yabuha barizatun, dan pasukan-pasukannya itu barizah, berbaris. Barisan nenek lampir. Bukan. Saya tidak mau bilang barisan yang tiang-ti, boten. Kan benten baris. Nenek lampir tuh kadosnya cuma ada di drama-drama ya, Bu. Brahma Kumbara sama Mantili. Oh ya dulu. Kalau yang tahu Mantili berarti satu generasi ini. Oleh ngrungokno di radio. Ya ta? Radio. Kita itu enggak dengar, enggak lihat fisiknya, tapi bisa membayangkan orang naik kuda. Ya kan, suara ketiplak gitu kan. Brahma Kumbara uber-uberan karo Mantili. Jadi besok dunia itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat dalam wujud nenek lampir. Dan nenek lampir itu punya pasukan. Akhirnya apa? La yaroha ahadun illa karrohaha. Semua orang itu melihat dari nenek lampir itu hanya kengerian-kengerian. Pokoknya tidak ada satupun orang yang melihat nenek lampir yang tidak takut. Pasti takut. Akhirnya apa? Fayuqalu lahum, kemudian disampaikan kepada segenap manusia yang ada di hari kiamat itu. Hal ta'rifuna hadhihi? Kalian. Apakah kalian tahu siapa nenek lampir ini? Fayaquluna, kemudian mereka serentak menjawab, na'udzubillah min hazihi. Ya, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ngerinya dan seremnya nenek lampir. Fayuqalu lahum, kemudian disampaikan kepada manusia, hadhihi dunya. Ketahuilah Bapak Ibu, ketahuilah kalian semua, nenek lampir ini adalah dunia. Allati tafakhortum biha, yang pernah engkau bangga-banggakan. Wa tafanaitum 'alaiha, dan membuat kalian lalai lupa diri. Gara-gara kerja sholati di jamak kabeh. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi. Perkara kerja. Ono Mas Bagas. Bu Yasroni, Mas Bagas niki nyenengno banget.
nggih, menghibur kami semua. Wis kula dongaake mugi-mugi jenengan enggal-enggal mantu. Ya, lah nek kula tangkleti wis di pacar ta durung Mas, malah jawabin guyu-guyu niku. Ya Mas Bagas ya. Jadi jangan gara-gara tape sampai lali tahajud. Gara-gara Oke. Makanya Bu Yas, biasanya nek temu mriki Mas Bagas pulang bawa jajan. Buat apa? Nanti buat nonton champion. Kalau nggak champion nanti biasanya dibawain buat sahur, Bu. Oke. Buat sahur. Cuman akhirnya mau kawanan mboten aku mboten ngertos. Kula pengen sahur, Pak, tapi ternyata tanginnya pun adzan subuh. Hadhihi dunya allati tafakhartum biha. Hei, nenek lampir ini adalah dunia yang pernah engkau bangga-banggakan. Wa tafanaitum 'alaiha, yang pernah membuatmu lalai ketika hidup di dunia ini. Ini loh tanah yang bikin kau lupa diri. Ini loh mobil yang bikin kamu lupa diri. Ini loh rumah yang bikin kamu lupa jalan ke masjid. Sampai dalam masjid lali. Oke. Wa fi kitabil munabbihat, dan di dalam kitab munabbihat disebutkan la tuhibbud dunya, jangan keterlaluan di dalam mencintai dunia. Kenapa? Fa innaha laisat bidaril mu'minin, karena dunia itu bukanlah rumah bagi orang mukmin. Makanya Bapak Ibu, dunia ini bukan rumahnya orang-orang yang mukmin. Kenapa? Karena orang yang mukmin itu memang diajari prihatin. Nggih? Setengah gangsal jenengan ditangeni ken subuhan. Jam 8 jenengan diken salat duha. Nggih? Jam 12 jenengan diken salat duhur. Jam 3 kirang jenengan diken salat asar. Jam 6 kurang jenengan dikon salat maghrib. Kan ngoten. Makanya disebutkan napa di sini fa innaha laisat bidaril mu'minin, maka jangan keterlaluan dalam mencintai dunia. Fa innaha laisat bidaril mu'minin, karena dunia ini hakikatnya bukanlah rumah bagi orang mukmin. Wala tusahibus syaitan, dan janganlah berteman bersahabat dengan setan. Fa innahu laisa birafiqil mu'minin, karena setan itu bukan temannya orang mukmin. Pripun carane kekancan dengan setan? Pengen sugih menghalalkan segala cara. Oh, berarti kekancan kali setan. Gara-gara kerja boten purun sholat, berarti kekancan kali setan. Kan ngaten. Berkeluarga malah seneng karo bojone tonggo. Nah, niki berarti koncone setan. Oke. Angger ndelok tonggone seneng, dekne malah susah. Tapi susah pas ndelok tonggone seneng. Dan niki bahaya niki. Nggih, niki sing bahaya. Ketika kita sudah mulai bahagia ketika orang lain susah, dan kita mulai susah ketika lihat orang bahagia, itu hati-hati. Ada yang konslet di dalam hati kita. Kadang cocok ngeten iki memang harus diobati piyambak kok. Alah wong rezeki kita memang sudah ada yang bagi kok. Nggih mboten? Rezeki kita sudah ada yang bagi. Makanya sampai ada nasihat, tidak ada orang hidup yang tidak membawa masalah. Nggih?
Semua membawa masalah. Tetapi orang yang berpikiran positif, persoalan demi persoalan di dalam hidup, itu sesungguhnya adalah kuliah gratis yang diberikan oleh Allah agar kita lebih kuat di dalam menghadapi kehidupan. Ini bolak-balik nih, ada orang diberi kelebihan rezeki luar biasa, ternyata anaknya bermasalah. Wonten sing duwite pas-pasan, lihat anake demenake lawi kerupuk guyu, digorengno gesek ikan asin yo seneng. Nggih, mboten wonten lauke kemudian dipotongno timun juga guya-guyu, kan ngoten ta? Ada orang yang kaya raya, anaknya masalah, istrinya masalah, pekerjaan di kantornya masalah. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, keadilan Allah ternyata duit halal pas-pasan itu ternyata hidupnya bahagia. Ya. Makanya urip niku nggih sawang sinawang. Kita melihat orang lain itu seperti apa? Seperti kehidupan yang ideal, padahal sebenarnya kehidupan kita ideal, cuman kita lupa bahwa Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Kan wong salwangsul ngeten nggih Bapak Ibu. Kadang nek dipikir-pikir, ya Allah. Kula niku kadang mikir piyambak ngeten. Cek umpama salatku niki kok dinilai Allah ndak begitu benar. Ngajiku dianggap riya. Oke? Ngaji Qur'annya dianggap riya. Pun Gusti, paling enggak saya hanya bisa berusaha istiqomah gimana supaya bisa bareng-bareng silaturahim dan ngaji. Jadi ada yang bisa kita laporkan kepada Allah. Ngapain membanggakan sholat? Wah, belum tentu kok sholat kita hebat di hadapan Allah. Ya, mengandalkan sedekah kita. Misalnya apa? Wah, aku nyumbang 10 juta misalnya. Padahal yang diberikan Allah lebih dari segalanya. Ya. Tetapi ketika satu, bahwa ya Allah jadikan aku orang yang bersyukur dan semua langkahku itu bisa mendekatkan diri kepada panjenengan, tolong ridhoi hidupku. Meskipun mungkin sholatku tidak begitu beres, mungkin sedekahku belum banyak, mungkin tadarusku belum istiqomah, tapi Gusti, kula niki gadah ngaji selosonan, mugi-mugi istiqomah. Lah ngoten nggih. Makanya di sini disebutkan jangan berteman dengan setan. Tidak ada orang berteman dengan setan itu kemudian hidupnya bahagia, kemudian hidupnya beruntung. Buntung, Pak, Bu. Buntung tidak ada. Cerita orang, kalau hari ini kita bisa lolos dari manusia, hari tua kita tidak akan lolos dari kenyataan hidup. Singkat kula cerita akan dek wingi, saya punya teman dulu ketika SMP, luar biasanya. Sugih rak mekakat nih kok 7 turunan ndak habis. Ternyata hari ini situasinya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Pola, urip niku nek menggah kula wis alon-alon. Kita berpegang kepada perkara yang benar, rezeki niku sing penting halal. Gitu? Kemudian hidup itu memikirkan supaya bisa berbuat baik kepada orang lain. Sudah sesimpel itu. Sesimpel itu. Asal kita masih bisa sujud kepada Allah, asal kita bisa bekerja mencari rezeki yang halal, soal banyak dan sedikit itu relatif. Asal kita hidup itu dinantikan oleh orang karena rahmat kita. Loh, orang itu kalau diharap-harap oleh orang, itu kan berarti kan ada kemanfaatan, kan ngoten. Itu kali misalkan Arab lelungan, lu kok rak situ, lan apa? Cakai ya. Melu kok. Ributi yo. Wonten ta mboten? Wadah. Wes rencananya wis api banget gitu kan, wis nanti dari sini ke sini, dari ke sini ke sini. Cancel. Lah nopo? Cah kai melunan no. Ora usah diajak. Ganggu.
Ya ngoten niku biasanya sing umum malah cah cilik-cilik nggih. Cah cilik-cilik kan aku mau mbek kowe kan ngoten to. Ngoten niku ternyata sing tuwa-tuwa niku tuh gelem ngoten iki lho wonten kok. Ora sida lha napa? Cah kae. Nggih. Nah niku. Ya. Nah, saya lanjutkan nggih. Jadi wala tusahibu syaiton fa innahu laisa birafiqil, ojo kekancan kali setan. Kalau saya maknai lebih luas lagi, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Sebab nopo di situ ada setan. Oke? Di situ ada setan, dan jangan berteman dengan setan karena setan itu bukan temannya. Wala tu'dhu ahadan falaisa dzalika bihirfatil mu'minin. Jangan menyakiti orang. Sebab orang yang suka menyakiti orang lain itu bukan perilakunya orang mukmin. Loh. Ada nasihat bagus. Seringkali problem di dalam hidup kita, Bapak-bapak, tanpa terasa seringkali muncul karena kita seringkali bikin wong liya gelo. Gelo ini apa? Saya terjemahkan buat Bu Adios. Bikin orang kadang sakit hati tanpa kita sadar. Makanya sampai disebutkan jangan dong menyakiti hati orang karena apa? Itu bukan perilaku seorang mukmin. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan sakiti dia. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa ammasaila falatanhar. Sebenarnya tidak ada kok perintah untuk ngasih orang yang minta-minta di traffic light, itu tidak ada kok. Jadi kalau dulu sebelumnya ini ada aturan Pemkot tidak boleh ngasih kepada, menurut saya ya kalau ada kebijakan begitu ya pemerintah juga harus ngerapikan dulu. Wong kita ini kan kadang ada orang datang ngetok pintu, gitu. Kalau tidak dikasih itu malah di situ terus kan begitu kan? Karena konsep Al-Quran itu sebenarnya wa ammasaila falatanhar. Tidak ada perintah ngasih kepada orang yang minta-minta. Di situ tuh jawaban Quran bukan maka berikan. Tidak ada perintah memberikan sesuatu kepada pengemis di lampu lalu lintas itu. Perintah Allah hanya apa? Falatanhar. Jangan kau bentak. Jadi fokusnya bukan kepada kita ngasih, tetapi fokusnya adalah lebih kepada bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Kalau ndak ngasih, apalagi ono wong ngamen, nek niat gak ngasih, ya jangan dibiarkan satu lagu tuntas, Bu. Marak emosi niku. Ya, terus genjrengan sampai akhir toh. Lah sing nok jero iku enak, nok jero mobil asenan dia. Wah, enak iki kan. Baru-baru lagune wis rampung lek malah dada ngoten niku. Kira-kira kan marake emosi to, Bu. Jadi aja mbok salahno lek terus ternyata wonge nggo paku nek jenengan dicelirit sithik. Dadakno piro Pak nek paku kene, Pak? 250, Pak. Tergantung lukanya lah ya, Pak ya. Kalau truk ya tidak usah dicat lah ya Pak ya. Itu loh. Maka kepada orang yang minta-minta, perintah Al-Quran bukan ngasih. Perintah Al-Quran jangan kau bentak. Ini artinya bahwa di dalam hidup, menjaga perasaan sesama itu menjadi penting. Makanya wong salwangsul bolak-balik di dalam nasihat Tuhfatul Mardiyah ini, ketika ada kecurangan menimpa kita, ada sesuatu yang bikin kita sakit hati, itu sesungguhnya adalah reminder buat kita, pengingat buat kita. Jangan-jangan ini cara Allah ngingetin kepada kita bahwa kita melakukan hal yang sama, tapi selama ini kita tidak sadar. Kita duding orang, tapi jari lainnya itu duding ke kita. Ngerti enggak? Sing kula contohaken kados dek wingi niku. Waket diselip dok tol dari kiri.
jangan-jangan kita sesungguhnya adalah oknum juga. Ya lho, senengane ngono. Ngoten lho. Nduk perapatan ono wong arep nyebrang ndak dikasih waktu, ndak dikasih kesempatan, malah dibanterno. Nah, nek kita pas di perapatan meh nyebrang ndak bisa, orang jalan kok malah dibanterno, itu bisa jadi Allah hanya mengingatkan kepada kita, kamu itu aslinya juga begitu. Jadi ndak usah buru-buru emosi. Ya, astagfirullahaladzim, kaget. Ojo-ojo aku ya sering ini. Maka itu akan menjadi terapi di dalam diri kita. Ojo gampang muring-muring. Nek sing gampang, wapan sing cerewet bapak-bapak. Nek muring-muring biasanya bapak-bapak nopo ibu-ibu. Bapak-bapak maning wis pangalah, Pak. Urusan karo ibu-ibu dowo, Pak, ya. Dengan membelo wis tetep kalah gitu dulu ya. Bapak-bapak kabeh pokoknya. Ojo gampang emosi. Ojo gampang muring. Sebab apa? Sebab wong sing muring-muring niku napa? Sesungguhnya dia tidak sadar. Bisa jadi makanya nasihatnya Sayyidina Abu Bakar wapi. Bagus sekali. Cukuplah engkau menjadi orang baik, maka orang akan mengembalikan kebaikan itu kepadamu. Ketika ada ketidakbaikan itu datang ke dalam diri kita, itu sesungguhnya hanya kompensasi atas ketidakbaikan yang kita lakukan. Pak, kadang ada orang baik malah disalahpahami, kan hanya persoalan waktu. Allah akan memberikan kompensasi yang setimpal. Maka ketika kita berusaha menjadi orang baik, maka Allah akan mendatangkan kebaikan di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, ketika kecurangan demi kecurangan, ketidakbaikan demi ketidakbaikan kita rawat, maka jangan pernah salahkan ketika hidup ini justru menyajikan begitu banyak aneka menu kecurangan yang bikin kita sakit hati dan lain sebagainya. Ada orang ngutangin ono anake. Nah, ini yang saya baru tahu. Lalu Pak Lato, saya kira itu namanya rentenir itu hanya cerita saya di masa kecil. Ternyata hari ini masih ada gitu. Masih banyak ternyata. Saya kan dulu kalau dengar rentenir, lintah darat, itu saya kira cuma ada dalam cerita saya waktu kecil, Pak Wardi. Loh, ternyata kok masih ada sampai sekarang. Orang bikin sakit hati, sudah tahu duitnya tidak punya duit, butuh pinjaman, malah dianakno, beranak pinak dan sebagainya, nanti Gusti Allah yang Gusti Allah yang balas. Tidak ada orang bisa luput dari jeratnya Allah, itu tidak mungkin. Nah, niku. Maka jangan menyakiti siapapun, karena perbuatan menyakiti hati orang lain itu bukanlah perilaku orang-orang mukmin. Faya man baina yadai ahwalul hisabi wasyirat, wahai segenap manusia ya, yang di tangannya lah nanti ada kengerian-kengerian hisab dan kengerian-kengerian di dalam siratal mustaqim. Wahai manusia, ingatlah ya, ingatlah baina yadaihi, bahwa di tangan kuasa Allah, di zatnya Allah itulah ada kedahsyatan hari hisab, ada kedahsyatan siratal mustaqim. Bapak Ibu, yaumul hisab itu hari di mana amal kita ditimbang. Jenengan kita sakit bayang no. Kira-kira timbangan amal itu gedene sepinten. Ampun dibandingno kali timbangannya panitia kurban elektrik nih. Itu nanti timbangannya itu konvensional apa elektrik.
Jadi disebutkan itu timbangannya Gusti Allah itu dibuat nimbang alam semesta ini masih melompong, Bu. Apa ceritanya wong siji tok ditimbang ngamale. Wis gondal gandul to mriko. Nggih. Kan digambarkan timbangan Gusti Allah ini untuk untuk nimbang amal perbuatan kita. Kok dibuat nimbang alam semesta, bukan hanya bumi. Dipakai buat nimbang alam semesta ini, timbangan itu masih kosong melompong. Makanya kita bayangkan apa yang akan ditimbang? Amal kita. Itu amal kita. Makanya sampai nanti akan ada situasi di mana orang itu nanti sudah tidak mikir saya punya istri, tidak mikir saya punya anak, tidak mikir saya punya tetangga, tidak mikir saya punya orang tua. Di saat apa? Satu, di saat orang berharap-harap cemas ketika amalnya itu sedang ditimbang. Timbangannya Gusti Allah itu boten kados timbangan bakul sayur. Anget le, wis salah-salah sidik le, mboten wonten. Nggih. Itu ahwalul hisab, kengerian ketika kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kengerian ketika siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim ini? Kengerian siratal mustaqim ini adalah sumu. Sumu apa dingin? Sumu. Ada yang kedinginan. Oke. Tapi biasanya kalau dingin itu karena belum ada pembakaran di dalam perut. Nah, maka solusi dingin itu adalah ngemil. Jangan kan menjawab, lah kula pun ngemil awit mau kok. Kurang berarti ya. Berarti kurang kata. Oke. Oke, iki kula akhiri. Jadi siratal mustaqim. Makanya dulu waktu kita kecil itu kan digambarkan siratal mustaqim itu apa? Rambut satu disigar jadi 7, dibelah jadi 7. Maknanya adalah betapa ngerinya orang yang melewati siratal mustaqim. Tapi ngeten iki tidak bisa, Bapak Ibu, kita pakai rumus berarti kalau kita latihan terus insya Allah bisa. Tidak bisa. Seperti halnya pertanyaan alam kubur. Man robbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Wa akhirnya nopo? Bendino tangi turu apalan. Man robbuka, wa man nabi. Mboten saged. Wong ngoten niku otomatis nanti kok. Nggih. Kita mudah dan tidaknya menjawab itu ya amal kita. Meh apalan sampai ngelotok. Man robbuka. Sekali-kali. Man nabiyuka. Walik meneh. Malah terus kon bedai bojone. Bu, bedai ibu. Tidak bisa. Ini bukan persoalan hafalan. Ini persoalan rahmatnya Allah karena amal kita. Makanya ada beberapa amalan yang bikin timbangan amal kita itu berat. Apa? Yang pertama adalah kalimah la ilaha illallah. Yang kedua kalimat alhamdulillah. Yang ketiga memperbanyak sholawat. Yang keempat memperbanyak kalimat tasbih. Yang kelima sodako. Dipikir-pikir ini sopo sodako ini selalu ada di situ. Nah, lalu bagaimana amal yang bisa membuat kita mudah melewati siratal mustaqim? Kan siratal mustaqim itu kan jalannya licin, kanan kiri itu ada besi pengaitnya, yang sewaktu-waktu kalau kita kesamber itu langsung bisa masuk neraka jahanam, lebih tajam daripada pedang. Kalau memperberat amal kebaikan itu bisa kalimat tahlil, bisa dengan sholawat, bisa dengan tasbih, bisa dengan sodakoh, bisa dengan sholat malam.
Lalu apa yang bisa mempermudah kita melewati? Kan nanti ketika orang melewati Shiratal Mustaqim, itu kan kondisinya tidak sama. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti lari santai, kayak jogging di BSP Village. Nah, ngoten, running man. Ya. Kemudian ada juga yang jalan biasa sambil tengok kanan, tengok kiri. Ada juga yang merangkak. Ada yang timi-timi malah tiba. Maka apa sebenarnya yang bisa memudahkan jalan kita Shiratal Mustaqim? Yang pertama adalah dia yang punya banyak tapak jalan menuju masjid. Oh, ini Bu. Jadi kapan tapak kakinya itu sering, tapak kakinya itu sering ditetekkan ngeten Bu. Bapak, wit-witan, pohon-pohonan, tanah yang kita injak, ya kan? Itu setiap kita nginjak mau ke masjid, ya Allah, subuh kok ademe koyok ngene. Nah, kan ngoten kan? Ya kan? Sampai double-double, kadang saya ndelok ibu-ibu ku sampai kuandel ngono kan. Ya Allah, iki nggo dasteran kepiro, ya kan? Nggih. Ana mukena kok sampai sesek. Ana cerita mukena kok sesek nih ya. Oke. Ale, jadi ngomong ale. Loh, jenengan kok tahu bahasa ale barang Bu? Oh, itu bahasanya Mas Bagas nih kok Bu. Loh, yang tiang kok tahu ale juga. Apa yang bisa mempermudah jalan itu? Di dalam Shiratal Mustaqim, di atas Shiratal Mustaqim, orang yang tapak jalannya ke masjid itu banyak. Yang kedua, siapa yang mudah jalan Shiratal Mustaqim itu? Orang yang suka memudahkan jalan urusan orang lain. Jadi nek jenengan gampang urusan orang lain, insya Allah dimudahkan Allah melintasi Shiratal Mustaqim. Tapi yang ketiga ini penting. Tapi rada abot. Orang yang nganggep lunas utangi wong liya. Jadi orang yang gampang nganggep lunas hutangnya orang, itu nanti Shiratal Mustaqimnya gampang. Jadi misalnya dua oknum ini kok ada di sini, langsung WA, kayak mau promo tar apa aja sih kamu? Akhirnya apa? Tolong ojo nagih. Gitu. Gitu. Tolong ojo nagih. Ini taruhannya Shiratal Mustaqim. Tek kira-kira kok didalili ngono kok meh bales kok mikir enake tak jawab apa. Tapi jangan disalahpahami demikian. Itu artinya orang yang gampang memudahkan urusan, termasuk gampang memudahkan urusan utang piutang, itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Pun kedik-kedik, dikit-dikit ini dalam rangka ngeces supaya kita bisa mengamalkan agar kehidupan kita senantiasa hidup yang ditoto, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hajat-hajat kita dikabulkan. Pokoknya ibarat radio itu, selama hidup kita itu frekuensinya dengan Allah itu pas, nggak berkesek, nggak kresek-kresek gitu. Maka kalau sudah kresek-kresek itu berarti ada frekuensi yang harus dipaskan. Kan begitu. Loh, ini kok Arab ngepas kok malah kerseknya tambah banter kan. Nah, makanya seperti frekuensi radio. Kalau hidup kita sudah mulai ada kersekan, itu berarti ada frekuensi yang harus kita paskan. Itu artinya kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hidup kita istiqomah, ibadahnya istiqomah, dipernahno kali Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Iya kan betul. Sekaligus saya juga mohon doa, gini ada pesanan dari bapaknya Mbak Kartika yang memang masih dirawat di Rumah Sakit Kolombia. Pak, sini lengkap ini Pak. Pak, siapa Mas Adit? Lengkapnya siapa? Pak, ya pokoknya bapaknya Mbak Kartika, gitu kan. Ya, kita doakan. Sakitnya apa Mas? Sakitnya apa Mas? Liver, ya. Liver yang ini sudah masuk hari hampir seminggu ya. Hampir seminggu dirawat di Rumah Sakit Kolombia. Kita doakan ya semoga enggal-enggal sehat ya, sehingga bisa kembali kumpul dengan masyarakat, dengan keluarga, dan juga kita doakan yang di kita ya, Bu Eni yang sedang gerges-gerges. Ya, kalau ini sakitnya sakit kesel ya. Sakitnya kesel karena habis habis main ombak banyu di Limbangan. Ya. Ombak apa Bu? Ombak banyu ya Bu. Ya, jungkitan ya. Ya, mungkin enggal sehat sehingga bisa kembali ke apa kajian di Zawiyah ini sehingga bisa digojloki lagi ya. Kita semua untuk kita semoga paling sehat walafiat kuat ibadah ya, mungkin kita sudah sakit istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.